La haula wa la quwwata illa billah li dinina wa dunyana wa akhrajna min taqwal qabul bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para santri yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah SWT. Kita tahu, yakin akan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, sholat itu bagaikan tiang dalam sebuah bangunan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kita tahu tiang ini berperan untuk menjaga agar sebuah bangunan itu tetap berdiri. Semakin kokoh tiang dari sebuah bangunan, maka akan semakin kuat bangunan itu. Tentunya kuat di sini tidak mudah roboh walaupun diterpa dengan berbagai macam goncangan atau apapun yang bisa merobohkan sebuah bangunan. Dari sini kita sudah dapat memahami bahwa ketika seseorang dapat menjaga sholatnya, bisa dipastikan agama orang tersebut semakin kuat terjaga. Sebenarnya seseorang sembrono dalam sholatnya, tidak menjaga sholatnya, apalagi sampai meninggalkan sholatnya, maka bisa dipastikan agamanya akan runtuh. Dalam kehidupannya tidak mungkin diwarnai dengan nilai-nilai agama. Maka sholat ini harus senantiasa dijaga, harus senantiasa diperbaiki terus, agar supaya nilai-nilai agama, kebaikan agama ini dapat mewarnai seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan bukan itu saja, sholat ini kelak di akhirat akan menentukan nasib kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT kelak di akhirat adalah sholatnya. Idza shalahat faqad aflah. Kalau sholatnya itu dinilai baik oleh Allah, maka dia pasti akan selamat. Sebaliknya, in fasadat, kalau ketika dihisab oleh Allah sholatnya itu tidak baik dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan tuntunan, maka dipastikan qad khaba wa khasira, dia pasti akan celaka dan merugi. Ini digambarkan kelak di akhirat. Tetapi
Banyak guru-guru kita yang menerangkan, iya bukan di akhirat saja. Kalau di akhirat saja sholat bisa menentukan nasib, apalagi di dunia. Kan wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya kalau di satu tempat yang lebih utama, lebih kekal saja menentukan, apalagi di dunia yang jauh di bawah akhirat pasti menentukan juga. Makanya guru-guru kita mengajarkan kepada kita, urip iki wis pokoke nek kepengin enak jogon salatmu, dijaga kualitasnya, pelaksanaannya. Kunci salat. Kuncinya hidup ini adalah salat. Nah, ini tugas kita, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Ini benar-benar dicoba salat ini. Pokoknya kepingin memperbagus hidup kita, ya kita harus memperbagus sholat kita. Kalau kita kepingin meningkatkan kualitas hidup kita, ya kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Dan ini merupakan anugerah Allah SWT. Ini merupakan fadl dari Allah SWT. Ini merupakan rahmat dari Allah SWT. Nggak, sholat ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana. Wis kon kepingin apa di dunia, kepingin apa di akhirat, tak kei gitu. Tak kei sebuah media sarana untuk menentukan nasibmu di dunia apa di akhirat. Iki jenenge sholat. Masya Allah ya. Makanya ini rahmat sholat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus benar-benar kita perhatikan. Dan sholat ini ibadah yang sangat sederhana, ibadah yang sangat ringan, ibadah yang sangat mudah pelaksanaannya. Kau angel sholat. Ayo kalau kamu mau mengatakan sholat itu berat, sholat itu angel, dendi abote sholat, dendi berarti sholat. Ya. Kalau nanti kalian bertemu dengan orang yang merasa berat sholat, opo? Beratnya sholat di mana? Merasa sulit sholat, mana kesulitan dalam sholat? Tidak ada. Dari sisi waktunya fleksibel sholat itu. Ada memang waktu afdol, tapi ada waktu ikhtiar, boleh milih. Makanya kita mempelajari waktu sholat, awalnya kapan, akhirnya kapan. Kan ada pilihan sholat itu, ada pilihan, mulai subuh ada pilihan, ada waktu, ya. Boleh awal, boleh sampai akhir. Terus zuhur, zuhur tambah lebih panjang daripada subuh. Asar panjang, maghrib memang singkat. Tapi kan masih ada waktu ini. Isya tambah panjang lagi isya. Banyak pilihan. Dari segi durasi sholat ini sangat singkat, pendek. Ayo kita sholat berapa menit sih paling sholat? Paling 5 menit. 10 menit. Kau nak kau sing 10 menit. Oke lah 10 menit. 10 menit itu pun kalau dihitung tidak sampai total dalam 5 waktu, berarti tidak sampai satu jam, cuma 50 menit. Berarti kalau di prosentase dalam 24 jam kita sholat tidak sampai 5%. Iya, 24 jam 10%-nya 2,4. 5%-nya
1,2. Tapi mau ngitung ngono iki angel sih. Wong karek bagi 10 lah mari tangan. 24 dibagi 10 2,4 diparuh wis dadi 5%. 1/20 itu berarti 5%. 1,2 berarti hampir 1 jam 1/4 kan. Padahal sholat kita di total dalam satu hari berapa? 50 menit berarti gak sampai 1 jam, gak sampai 5%. Bayangkan ayo, begitu ringannya sholat gak sampai 5%. Masih jauh dari aktivitas tidur kita. Iya kan? Tidur kita dalam satu hari 8 jam. Wis katakanlah tak cukup sing paling rendah 6 jam. 6 jam itu sudah 25% itu. Iku turu normal iki. Durung sing gak normal turune. Wis turu kok ngaji ya sik turu, wiritan ya sik turu, ya akeh turune. Ya. Katakanlah normal saja cuma sudah 25%. Bandingkan dengan sholat kita, sholat cuma 5% kurang, turu pasti 25%. Jika kalau ada orang yang mengatakan sholat itu berat, ya sih abotan ketekmu di bang sholat wong ketekmu 20%. Iya kan, itu dorong ileri ya apa? Dari sini saja ngedepi wong ini gak usah dikei dalil. Nah, ini dikei kita ajak hitung-hitungan secara logika. Saya sering ketemu orang-orang yang merasa berat sholat. Kok berat nih sholat? Apa nih sing abot? Ayo tuturun aku. Apa nih sing abot? Waktunya boleh milih kok awakmu. Durasinya ya mek sakmono. 10 menit iku suwe. Arek nom-noman saiki salate cepet-cepet tambah. Wong arek pondok wis ngerti rukune dijupuk rukune tok wis. Tambah luwih canggih meneh arek pondok, ya kan? Karena sudah tahu arkan sholat. Sing liyane berarti sunnah. Nek sunah dijupuk paling sunah cukup sing abaat, sing hayat gak perlu dilakoni. Ya, dan dia bisa merasa tenang. Karena apa? Dia tahu sing rukun tok, sing fardu-fardu tok iku wis beres wis sah. Jadi melakoni cepat itu luwih tenang arek pondok. Nek wong awam kadang-kadang lho maca tasbih waktu rukuk, waktu sujud gak maca rasane koyo gak sah. Kalau kita kan sah, itu kan sunnah hayat, ngerti hayat ngerti apaan. Nek wong jaba gak ngerti hayat, ya kadang-kadang wedi kate ninggalno. Ya. Cepet musuh. Nek takoni nek utone kok cepet sih nduk salat pun apal kula Bu. Bisa apal. Ini pendek. Ini dibandingkan dengan tidur saja kita sudah jauh. Berarti di total dalam kehidupan kita, misalnya katakanlah umur kita rata-rata 60-an lah, 60. Loh 60 tahun itu loh, sholat kita cuma berapa kalau 5%-nya? Piro? 3 tahun. Jadi besok ketika awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatnya itu yang akan dihisab oleh Allah. Sholatnya wong ki opo? Berapa persen dalam kehidupannya? 60 tahun dikasih hidup oleh Allah, ternyata ketemu mek telung tahun untuk sholat. Itu pun kalau diasumsikan sholatnya mulai bayi sampai umur swidak tidak pernah putus sama sekali. Iki sing dihitung wong sing gak tahu haid, gak tahu prai sholat, terus sholat mulai bayi, lahirnya jam 10 isuk duhur wis sholat bisa. Sampai umur swidak gak bolong blas. Nek ono wong model koyo ngono. Ono kira-kira. Gak mungkin ono. Misale Gusti Allah menciptakan satu gawe contoh tok, gawe hitung-hitungan besok. Ono wong lahir langsung sholat sampai umur swidak
gak katik pereiblas iku sik ketemu 3 tahun kurang, kan 5% kurang tadi. Ketemu 3 tahun kurang. Wis anggap 3 tahun wong iki mulai lahir langsung sholat, sak sholat sunai sak wiritane pisan. Misale ono. Itu ketemu 3 tahun. Terus dihisab dibandingkan dengan tidurnya. Turune 25%. Umur swidak 25%-nya 15 tahun. Ya apa? Salate 3 tahun turune 15 tahun. Halo, ya apa? Makanya Rasulullah menegaskan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Lantas karena apa ya Rasulullah? Ya karena rahmatnya Allah. Salah satu rahmatnya Allah, sholat kita, amal kebaikan kita dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Sehingga misalnya sholat sedina iku sak jam, iku padha karo 10 jam. Amal kebaikan-kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Akhirnya jadi bisa mengimbangi amal atau perbuatan-perbuatan kita yang lain. Nah, ini rahmatnya Allah. Mana yang berat sholat? Waktu bisa milih, durasi singkat dibanding aktivitas yang lain, ya kan? Ambek mangane kene ae, si ado, si wake mangane kene. Ya. Terus dari segi gerakan sholat itu tidak ada gerakan yang memberatkan tubuh kita. Kalau wong sholat itu sampai meyek-meyek, sampai mengge-mengge, sampai mendelik-mendelik, kemeringat gobios. Kalau sholat itu santai. Allah. Gerakannya itu sesuai dengan kontur tubuh kita. Gerakannya tidak ada yang membahayakan. Kalau sholat ono kayang, ono koprol, sholat is santai sholat. Itu pun gerakan-gerakan itu pun banyak yang masuk sunnah. Itu pun kalau tidak mampu boleh tidak dilakukan. Ono wong gak iso sholat ngadeg lungguh. Iki gak iso lungguh mlumah atau miring. Gak iso kabeh awake, mek iso ketip tok wis jarno kon ketip. Wis gak iso ketip iki, ndang dipendem selak mambu. Mati berarti gak iso ketip kok dijarno. Enak sholat, mana yang susah? Dan ketika dalam kondisi yang tidak normal atau kondisi yang tidak seperti biasanya, banyak rukhsah, banyak dispensasi, keringanan. Ya aku mau, gak iso lungguh, ya mlumah dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita bepergian, kita bisa sholat jamak kosong. Ketika kita tidak bisa wudu, iso tayamum. Ketika kita tidak memenuhi syarat sahnya sholat, pakaiannya najis misalnya, tidak ada waktu untuk mensucikan, tidak ada alat untuk mensucikan, atau ketika kita tidak bisa menghadap kiblat karena kita berada di kendaraan misalnya, kita bisa namanya sholat hormat waktu, sholat untuk menghormat waktunya sholat, nanti dikodok setelah bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Loh endi sing apa endi? Ya. Saya dalam perjalanan ke luar negeri, dalam kondisi apapun, di tempat-tempat yang minoritas yang kita tidak bisa sholat secara normal, artinya tidak bisa ke masjid, tidak bisa, kadang-kadang tempat wudhu juga sulit, kita bisa kok ya, sholat dengan cara apapun, tidak pernah istilahnya meninggalkan sholat. Apalagi ya ini kabar gembira untuk kalian semuanya di negara-negara yang bukan
Negara muslim pun sekarang fasilitas-fasilitas umum itu banyak menyediakan tempat sholat dengan semuanya, ono wudune dan lain sebagainya. Enak saiki. Ya. Saya membandingkan dulu waktu saya di Jepang tahun 90-an, 95, 97, 96, 97, 98 ya. Pokoknya tahun 90-an itu sulit kita mau sholat, itu tempatnya juga sulit. Artinya tempat yang tersedia. Ya kalau untuk sholat gampang saja, kita dimanapun bisa sholat ya. Beres sajadah, golek kiblat, beres. Kalau dulu ada kompas, sekarang di HP kita bisa. Kalau untuk arah kiblat, di India gak kesulitan. Ya. Sekarang di mana-mana, ya. Terutama di kota-kota besar itu banyak menyediakan tempat sholat yang bersih, ya. Dijaga sholat. Iya, alhamdulillah. Enak sekarang. Di bandara-bandara sudah banyak tempat sholatnya disediakan dengan nyaman, ya, tempat wudhunya nyaman, pokoknya enak. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya sholat. Mudah sekarang sholat itu, tempat-tempat sholat sangat mudah sekali. Praktis besok ketika menghadap Allah SWT tidak ada orang yang bisa alasan tidak bisa melaksanakan sholat. Ya apa kon gak iso nglakoni sholat itu apa? Sing alasanmu apa? Ndak ada, mentah semuanya alasan itu. Sampai jangankan kita dalam kondisi yang masih bisa bisa bergerak dengan bebas ya. Walaupun mungkin fasilitasnya kurang. Dalam kondisi perang sekalipun kita masih bisa sholat, namanya sholat apa? Sholatul khauf. Bisa, kita masih bisa sholat ambil perang lu iso. Namun kadang-kadang perang yo enggak, perkara biodo gak sholat, perkara dadi manten, perkara pacaan wis gak sholat. Harus kadang dipacai, pacane dibusek kok mali gak ya opo. Jadi luwih abot pacaane daripada sholat. Ini harus dipikirkan ini ya. Makanya sholat ini harus kita perhatikan ya. Harus kita jaga, harus kita tingkatkan kualitas sholat kita. Yang pasti yang akan dihisab adalah sholat wajib kita. Ini pasti sudah. Awwalu ma yuhasab. Yang pasti dihisab adalah sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita tidak baik, dinilai oleh Allah tidak bagus, nah ini bahaya ini. Pasti kita akan celaka. Ya jubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira sholat wajib kita ini kalau nilai itu sudah nilainya bagus apa enggak kira-kira? Ojo muni sempurna, enggak mungkin bisa sempurna. Wis nilai apik ae. Gak usah biji 10. Wis bijine wis di dhuwur 6 ta kira-kira. Ibarat rapot munggah ta kira-kira gitu. Bagaimana kira-kira sholat kita? Bisa api apa turun? Jelas turun. Pasti turun. Yakin 100%. Saya saja merasa belum. Memenewakmu tambah nemen kira-kira. Ini kita belum sempurna, belum muni sempurna, belum bagus sholat kita masih. Terus bagaimana cara memperbagus sholat kita? Ya dengan kita memenuhi sunnah-sunnah sholat. Jangan hanya yang rukun saja. Yang sunnah-sunnah ini dilaksanakan untuk mengangkat nilai sholat kita. Ya. Mulai dari sunnah di awal, sunnah sebelum sholat. Ada adzan, ada iqamah, yang termasuk mendengarkan adzan, menjawab adzan, itu juga termasuk bagian dari menyempurnakan sholat kita. Karena sholat adzan dan iqamah itu sunnah sebelum
sholat, sehingga menjawabnya itu juga merupakan bagian dari kesunahan sholat untuk menambah nilai sholat kita. Terus sunnah termasuk memperbagus penampilan sholat kita, rukune ya sing rapi, ojo ruku saulan gak diumbah, rukune apa, wis jenenge tidak menghargai sholat. Wong lanang kan kayak pakaian putih, terus gawe baju yang bagus, iso putih dan bagus, gak iso bagus. Ya, tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi diberi aksesoris yang memperindah. Sekedar menutup aurat, wong lanang itu sarungan tok, gak kadek kelamben iso. Loh iya, secara fikih sah, karena auratnya wong lanang mulai dari pusar sampai lutut, pokoknya udele ketutup sampai dengkule ketutup, beres wis. Berarti kan iso mek sarungan tok gak kelamben. Nah, coba misalnya ono wong Jumatan nek gawe ngono tok, kira-kira ya gak oleh mlebu ambek takmir wis toko pager digeret wis gendeng lha apa salat itu. Dianggap gendeng padahal itu sesuai dengan syariat. Tapi karena tidak memenuhi unsur etika, apalagi estetika. Jadi dalam beragama itu harus memenuhi unsur etika dan estetika. Secara etika pantas. Ya, etika itu berarti apa? Etika berarti adabnya. Ya. Ini pantas. Estetika keindahannya. Loh iya. Ya, kelambenan nih wis secara etika bisa itu, tapi kelambine diwalik benike dik buri misalnya, ya wong delok ya wegah, estetikanya kurang. Pakaiannya yang polos, ojo ono pakaian tulisane digawe sholat, dik buri ono tulisane ongis nadi. Mbok sing mburi jelas maca itu. Saya ya pernah sholat di mburine wong gawe kaos oblong. Terus ya memang dia pakai baju takwane takwa putih, tapi jerone gawe kaos oblong tulisane kapal api. Ya wis mari kene maca terus ket Allahu Akbar, mari waladhdallin amin ku ndelok ngarep kapal api. Ku mari sujud, mari rukuk sami Allah alhamdulillah rabbana wa lakal hamd kapal api. Ning jero ati kewaca. Ku mari sujud ngadeg wis diwaca kan kapal api ini diwaca nisore jelas lebih enak. Mari koyo iklan malen salat ini. Ini namanya etika, belum estetikanya. Jadi itu termasuk bagian dari menyempurnakan sholat. Makanya ada sunnah-sunnah sholat, ya, sunnah sebelum, sunnah di dalam sholat, kayak wangi-wangian, bersiwak, itu semuanya menyempurnakan sholat itu. Nanti di dalam sholat ada hayat, ada abad dilakoni. Sampai selesai sholat masih disunahkan untuk membaca aurat, baca istighfar, baca Allahumma antas salam, baca ayat kursi, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan seterusnya yang disunah-sunahkan setelah sholat yang sudah kita pelajari. Itu semuanya jurusannya menyempurnakan sholat. Wis gak usah takon fadilah, wis pokoknya nyempurnakno sholat. Ini adalah aksesorisnya sholat. Ibarat sepeda motor itu aksesorisnya lengkap. Lengkap itu harganya lebih mahal, terus ya cepet payune karena lengkap.
lek salate wis nyel wis rukun-rukune tok iku padha karo dolane apa salat sunah. Oh, cek sugih, cek ngene wis gak usah muni cek wis. Salat sunnah itu untuk menyempurnakan salat fardu, salat wajib. Besok dihisab ambek Gusti Allah iku lho, cek ono jagane nambal salat wajib kita yang pasti tidak sempurna, jauh dari sempurna, bahkan jauh dari kata nilai baik ya. Makanya disebutkan i'lam anna sholata afdalu ibadatil badan, sholat itu seafdal-afdalnya ibadah badan. Wa farduha afdalul faraid, fardunya itu adalah sebaik-baik fardu. Nafluha afdalun nawafil, dan sunnahnya itu juga sebaik-baik ibadah sunnah. Fil hadis qudsi, dari hadis qudsi disebutkan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa selalu istiqomah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, menjadi kekasihnya Allah, itu harus diwarnai ibadah kita dengan yang sunnah, sholatnya ono sholat sunnah, posone ono poso sunnah, ono zakate ditambahi sunnah, sodako ya. Hajinya ono haji sunnah tambahi umroh. Ini semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menjadi kekasihnya Allah. Nah, yang paling afdolnya sunnah dari sekian banyak sunnah ibadah adalah sunnah sholat sunnah ini. Mana gak ono wali ceritanya sholatnya 5 waktu nyel tanpa sunnah, itu tidak ada. Semua para wali itu gemar melaksanakan sunnah, bahkan sampai di waktu-waktu yang diharamkan sholat sunnah, yang itu boleh sholat sunnah ketika didahului sebab. Banyak ulama-ulama kita yang tetap ingin melaksanakan sholat sunnah, seperti ba'dal asar sampai maghrib itu kan tidak diperkenankan kita sholat sunnah. Tapi kalau ada sebab yang mendahului, maka diperbolehkan. Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid, itu kan ada sebabnya. Masuk masjid dulu baru turunlah kesunahan sholat tahiyatul masjid tersebut. Sampai banyak di antara ulama-ulama kita, salafus saleh kita, yang memberikan contoh seperti itu. Mari asar nang masjid awal, mlebu masjid sehingga dia mendapatkan kebolehan untuk melaksanakan tahiyatul masjid, sholat sunnah. Mari ngono gak meneng di masjid, metu meneng. Mari metu kan dia statusnya sudah di luar, wis kharijul masjid wisan. Akhirnya dia masuk lagi, mendapatkan lagi kesunahan tahiyatul masjid, sholat meneng. Mari sholat metu meneng, melbu sholat meneng, metu sampai maghrib. Dan itu sah-sah saja sampai seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan ya tidak perlu riwariwi sepisan tok syukur ya. Karena Allah melarang sholat sunnah di waktu itu mesti ada rahasianya. Barangkali pada saat itu diganti, bukan sholat tapi dipakai untuk melaksanakan ibadah yang lain. Seperti apa? Seperti iktikaf di masjid, membaca Quran, wirid, dan lain sebagainya ya. Dan wan nawafil jawabiru lil faraid. Nah ini ya, sholat sunnah itu untuk nambel ya, untuk menutupi, untuk memperbagus sholat fardu. Nah itu niatnya. Wabiha raf'ud darajat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, fungsi sholat sunnah
atau sunnah-sunnah dalam sholat atau ya kesunahan di dalam yang berkaitan dengan sholat fardu itu untuk di samping untuk menambal juga untuk mengangkat derajat atau untuk meningkatkan kualitas sholat wajib kita. Besok waktu kalian sholatnya dihisab oleh Allah, ya apa sholatnya? Waduh, Gusti sholat wajib gak kena nih, sholat lan biar waktu nih kata mulur-mulur. Oh berarti apa sholatnya? Rapote merah Gusti. Si duwe ekstrakurikuler enggak ada. Punya ekstra enggak dalam sholatnya? Nggih. Nyambe napa rek sholat sunah-sunahnya nggih dilampahi. Sholat-sholat sunnahnya juga. Oh ya wis barokah sholat-sholat sunnah, barokah kesunahan-kesunahan dalam sholat wis hitungan arek iki sholate apik, minimal sholatnya lulus lah wis. Masih gak kumlot ya wis pokoke lulus. Itu ya. Makanya kita perhatikan kesunahan-kesunahan dalam sholat dan sholat-sholat sunnah. Wa sholatun nawafil katsirah. Sholat sunnah itu banyak. Sholat sunnah itu banyak. Makanya kita berusaha untuk melatih ya, kalian di pondok ini dilatih untuk istiqomah sholat sunnah. Tungkosamu ila ismain, secara umum itu dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Qismin la tushra'u fihi jamaah. Ada sholat yang pertama, bagian yang pertama itu yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Wa qismin tushra'ul jamaah fi, dan ada yang disyariatkan atau dianjurkan berjamaah. Qismul awal an-nawafil allati la tushra'u fiha al-jamaah. Yang pertama, bagian yang pertama sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, tidak disyariatkan berjamaah. Apa itu? Yang pertama rawatibul maktubat, sholat rawatib yang berkaitan dengan sholat wajib qobliyah ba'diyah ya. Terus yang kedua sholatul witr, sholat witir. Lu kok di pondok berjamaah? Ada yang mengatakan tidak apa-apa kalau tujuannya litarbiyah, untuk apa? Pendidikan, untuk membiasakan, karena kalian ini dalam masa-masa pembelajaran, masa-masa pembiasaan, masa-masa perintisan, masa-masa pembentukan, sehingga witirnya itu di duhanya, tahajudnya diajak berjamaah, itu tujuannya ya. Tapi sebenarnya tidak. Terus ada sholat duha, sholat istikharah, terus sholat tasbih, terus sholat hajat, sholat taubat ya. Itu secara garis besar itu yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Rawatibul maktubat, sholat rawatib ya. Wa fil hadis man shalla isnatai sinta asyara rakaatan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, yang di sini bermakna sholat tatawwu, sholat sunnah. Wajibnya kan 17 rakaat. Maka Allah dalam satu hari, baik siang maupun malam, maka Allah akan membangunkan dia istana di surga. Apa itu 12 rakaat? Arba'an qabla duhur, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'atain ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur,
wa raka'atain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atain qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh atau qoblal fajr, qoblal subuh. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat setelah dan sesudah sholat zuhur, maka Allah mengharamkan atasnya neraka, dijamin mlebu swarga. Ojo enake mek petang rakaat dijamin mlebu swarga. Ngene keterangane rek. Kalau ada perbuatan yang enteng tapi jaminannya swarga, itu gini, itu mengandung rahasia. Rahasianya apa? Kalau kalian bisa menjaga sholat ini, nanti sama Allah kalian dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kalian mlebu neraka, ngono. Dan akan dihiasi perbuatan-perbuatan kita dengan hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke surga. Itu hasil dari itu. Duduk ojo dipikir enak ya mlebu swarga mek njogo petang rakaat setelah dan sebelum zuhur. Bukan itu. Sehingga kita gini langsung pikirannya, oh rek kepingin uang iku kelakuane iku iso nyedek nang ngene swarga, dibimbing ditata mbek Gusti Allah, jagalah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Bisa dikatakan kalau bahasa keren saiki, sholat ini kalau dijaga bisa membentuk karakter. Ini merupakan sebagai karakter balding. Ya, karena untuk masuk surga itu pasti ada sebuah perbuatan. Makanya ada doa seperti ini, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya minta surga, wa ma yuqarribuni ilaiha, dan hal-hal yang bisa mendekatkan aku kepada surga, min qaulin, baik perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au amalin atau amal. Jadi perkataan, perbuatan, amal yang mendekatkan diri kita ke surga. Artinya karakter kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu menjadi baik ditata oleh Gusti Allah. Lah itu kuncinya, salah satu kuncinya lakonono salat qobliyah ba'diyah zuhur. Akhirnya kalau kalian bisa menjaga itu, kok ambek Gusti Allah, lisan ini mau ngomong elek dikei abot ambek Gusti Allah, otomatis dirubah. Karakter bicara kita bagi bicara yang baik, karakter gerak-gerik tubuh kita, body language kita itu menjadi baik. Itu semuanya Allah nanti sing noto. Dari mana? Dari kita bisa menjaga sholat qobliyah ba'diyah zuhur. Jadi seperti ini termasuk contoh ya, contoh. Aku kok kudu nglakoni sing gak apik ae sih. Aku kok diantara dalam pergaulanku kok aku iki perilaku gak disenengi wong akeh sih, omonganku kok gak disenengi wong akeh sih. Nah, untuk memperbaiki itu ya apa? Kita dikasih alat media mbek Gusti Allah. Salat zuhur qobliyah ba'diyah, insyaallah kok diperbaiki mbek Gusti Allah karaktermu, cara bicaramu. Sampai akhirnya aura kita itu diberikan aura kebaikan. Sehingga uang delok kene seneng, uang delok kene moro terinspirasi untuk baik. Kan ada orang itu yang delok tok iku lho, kita sudah ingin menjadi orang baik. Seperti kita melihat ulama-ulama, gak mungkin kita waktu melihat ulama terus di hati kita terus terbersih kepingin maksiat, enggak. Kita delok ulama, ya Allah, delok tok iku lho, hati moro kepingin berbuat baik, termotivasi ibadah dengan melihat ulama saja. Kenapa? Karena auranya itu sudah aura positif. Ya. Auranya sudah aura positif. Nah, untuk memunculkan aura positif itu salah satunya dengan cara sholat qobliyah ba'diyah zuhur. Ini termasuk fardu
termasuk apa ya istilahnya, fasilitas ya, fasilitas dari Allah. Alhamdulillah. Wa Abu Daud annahu qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asr arba'an. Allah memberikan rahmat, menurunkan rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini tidak masuk yang 12 tadi. Ini yang ada dalil baru tentang qobliyah asar dikhususkan. Ini menunjukkan kekhususan. Cek diperhatikan. Makanya sholat asar ojo sampai gak qobliyah. Ojo sampai gak qobliyah. Bayangno ngene tok lho. Kate gak qobliyah. Loh, iki sholat asar petang rakaat tok iki wis oleh rahmatnya Allah. Mosok aku gak butuh rahmatnya Allah. Nah, akhirnya kalau kita bayangno rahmate Gusti Allah, wis kita akan istiqomah sholat qobliyah asar, akan menjaga. Paling tidak ini menjadi motivasi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu macam-macam. Sekalian dalam kondisi apapun ini butuh rahmatnya Gusti Allah, apalagi dalam kondisi punya masalah, punya hajat, itu butuh rahmatnya Gusti Allah. Sehingga dengan qobliyah asar misalnya awak mau masalah, kalian akan diberi rahmatnya Allah, salah satunya dengan memberikan solusi jalan keluar untuk masalah kalian. Wis gak usah ngomong Gusti kula sumpek jare Gusti Allah, aku ketok raimu sumpek iku. Wajahmu cemberut, wajahmu mengkerut, ketok butek ngono wis ketok zat Gusti Allah, gak usah dikandani. Cukup dengan sholat sunnah qobliyah asar, Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang punya problematika, memenuhi hajatnya bagi orang yang punya hajat. Itu rahmatnya Allah kabeh itu ya. Wa afdalu hadhil rawatib, dan yang paling afdal dari rawatib ini ar-rak'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan rak'atal fajr, 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. 2 rakaat sebelum fajar tok itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira dunia seisinya pirang miliar kira-kira. Wis gak usah miliatan, ndak ada nilainya. Wa yundabu takhfifuha, dan disunahkan, dianjurkan memperingan ojo mocoe sing dawa-dawa, mocoe sing singkat-singkat. Wa ayyaqra'a fihima, membaca di dalam 2 rakaat sebelum fajar tersebut qul ya ayyuhal kafirun wal al-ikhlas, dan surat al-ikhlas qul huwallahu ahad ya. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ya disebutkan kayak iso sebelum fajar itu maca apa? Alam nasrah ambil alam tara kaifa fil. Supaya apa? Salah satunya yang tidak tahu ya, Syekh Zainuddin pengarang Fathul Mu'in wali besar itu kan, ya tahu rahasianya. Salah satunya untuk kita dihindari dari penyakit ambeien. Ya, kok iso apa hubungannya ya? Wallahu a'lam, wis gak usah takon. Ambeien, ngerti ambeien? Wasir, ya. Jadi selaput dubur yang luka, ketin. Nah, itu ambeien. Itu rata-ratanya penyakit bidan. Penyakit bidan itu rata-rata ambeien. Tahu kenapa? Karena seneng ngeden. Loh, saya kira anak orang meteng kan, sama bidan kan mesti melok ngeden. Ayo, dia ngeden. Nih, jadi persalinan wong 10 ya bendino ngeden ping 10.
Lho iya itu lho, aku sing ngandani bidan itu. Saya punya jamaah bidan. Nggih Gus rata-rata bidan iku napa ambeien. Lho napa kan balik-balik ngeden. Ngedene temenanan bidannya. Kan untuk kei contoh kan memotivasi sapa wong sing pasien sing hamil. Kan kamu ngeden. Ayo ngeden gak ngono mesti ngeden. Ayo ngeden. Dek nyuntui. Akhirnya ya, karena banyak balik ngeden ya akhirnya ya silite ambeien. Itu sing cerita bidan, saya sendiri tidak tahu kan dikandani bidan. Jadi untuk menghindari ambeien baca apa? Al-Nasra rakaat pertama, alam tara kaifa biasa bil fil, surat al-fil itu rakaat kedua. Ya. Tapi kata kuliah yang kafirun ambil khas monggo. Wa yaqtaji'a ba'dahuma ala syakil aiman mustaqbilal qiblah qailan. Ya. Kemudian kira iso. Tapi jangan dilakoni rupane ya. Mari sholat sunnah fajr itu iso klesetan dulu. Klesetan merebah di sisi kanan. Jadi miring kanan ngadep kiblat. Dilu ae ojo turu. Iki mek merebah tok, kok ilang mek dilu tok. Untuk apa donga? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar salasa marrat. Ya, tiga kali. Ngono tok. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, ojo Israil lho ya, kok Israil kamu gak tangi kok mari ngono ya. Wis mek telu tok Jibril, Mikail, Israfil, wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Kok mending apa dipraktekno ya. Mari salat rakaat langsung turu miring. Ya. Turu miring, ojo suwe-suwe. Ya. Nek maca donga iku tok malah tekno iki. Berarti turune langsung ngene ya. Ada ngono kan? Langsung seret ini ya. Kaya wong mati lho. Ya, kaya wong mati. Ngadep kono terus maca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar ping 3. Mari langsung antangi ojo moro-moro ngene. Israfil kok teko moran. Arek iki njaluk rupane ya. Terus yang kedua salatul witir, salat witir. Wa fil hadis innallaha witrun yuhibbul witr. Gusti Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil. Fa'udiru ya ahlal Qur'an, maka salatlah witir wahai ahli Quran. Innallaha qad amarakum bi sholatin hiya khairul lakum min khumurin na'am. Allah SWT memerintahkan kalian dengan sholat yang lebih baik daripada misalnya kita punya ternak yang banyak ya. Wahyal witir, yaitu witir. Wa aqallul witir rakaatan. Wa aqallul witir rakaatun, 2 rakaat. 1 rakaat ya. Witir paling didik 1 rakaat. Tuf'alu bil autar ila 11 dan ya bisa dilaksanakan witir ini sampai 11 rakaat. Fi qaulin dan ada pendapat ila 13 sampai 13 rakaat, tapi ini tidak masyhur, yang masyhur yang 11 rakaat. Waktuhu ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Waktunya mulai setelah sholat isya sampai fajar, sampai masuk waktu subuh. Wal afdal liman yakhafu alla yakuma min akhiril lail ayyutira awwalah.
Dan yang paling afdal bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam untuk witir sebelum tidur, witir di malam yang awal. Jadi mari sholat isya sadurunge itu qoblaan arkutnya, sebelum turu itu sholat witir. Waliman tami ayyakuma ayyutira akhirah, ya. Fal faslu fi afdalu minal wasl, ya. Jadi kalau memang dia bisa sholat yang akhir malam itu lebih baik bagi yang dia bisa diharapkan bangun malam. Wastahabbu ay yaqra'a fi rakaat ats-tsalath al-akhirah, ya, dan dianjurkan untuk membaca di dalam 3 rakaat yang akhir, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la fil ula, terus wal kafirun fi tsaniyah, surat al-kafirun, wal ikhlas wal muawwidzatain qul huwallahu ahad qul falaq qul a'udzu birabbin nas fi tsalitsah, di rakaat yang ketiga. Wa yaqula ba'da, setelah selesai sholat witir, membaca subhanal malikil kudus 3 kali, subung kudus rabbul malaikati war ruh, jallal tas-samawati wal ard bil izzati wal jabarut, wa tazzazta bil qudrati wa qahartal ibad bil maut, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya. Terus salat duha, ya. Wa hiya salatun mubarakatun aqalluha rak'atan, paling sedikit 2 rakaat. Tuf'alu asfa'an ila sanatai asyrata raka'atan, ya, bisa dilaksanakan 12 rakaat. Fil hadis, dalam sebuah hadis, man shallaha raka'atain lam yaktub minal ghafilin, barang siapa yang istiqomah salat 2 rakaat duha, maka dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai sebagai orang yang senantiasa ingat kepada Allah, ya. Dia tidak akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang ghafil, yang lalai. Au arba'an kutiba minal muhsinin, kalau dia istiqomah 4 rakaat, maka dia termasuk orang yang muhsinin, ya. Au sittan kutiba minal qanitin, 6 rakaat dia akan dicatat sebagai orang yang taat. Wasamanian kutiba minal faizin, kalau dia istiqomah 8 rakaat, dia dicatat sebagai orang yang faizin, yang beruntung. Au asron lam yuktab alaihi dzambun dzalikal yaum, kalau kita sholat 10 rakaat duha, maka Allah SWT tidak akan mencatat dosa-dosa kita di hari itu. Jadi enak, mari 10 rakaat usaha maksiat to gak kira dicatat. Ngono ya. Oh, nggih, sapa muni nggih? Enggak. Awisnatai asyra 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membuat istana di surga. Rawahul Baihaqi. Waktunya, ya, mulai waktu masuk syuruk itu sampai zawal, sampai masuknya waktu zuhur, wa min hina tartafa'u syams karumhin ila zawal. Al-ikhtiyar an tusalliya ba'da
maca wadduha bi alam nasra, sing ketigae maca inna anzalna fi lailatul qadar sama idza zulzilatil ardu zilzalaha, sing terakhir maca kuliah bi wallahu ahad. Ya. Terus salat istikharah, salat tasbih, istilahkan ini kabeh ya. Dina salat hajat, salat tabah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.